Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, semoga dengan kita mengawali doa pada kali ini, Allah memberkahi kegiatan kita semua. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat, ceria, dan bahagia. Apakah anak-anak semua sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam kali ini? Tentu harus sudah siap ya. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu yang pertama, dapat mengetahui makna iman kepada malaikat Allah. Yang kedua, dapat mengetahui nama dan tugas malaikat. Dan yang ketiga atau yang terakhir, dapat mengetahui perilaku beriman kepada malaikat Allah. Sampai di sini, tentu adik-adik masih semangat kan? Nah, kita review sedikit pada minggu lalu kita telah membahas apa sih? Pada minggu lalu, kita telah membahas bab 6, yakni dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah, yang mana kita telah membaca surat Ar-Rahman, membaca surat Al-Mujadalah, kemudian mengetahui kandungan surat Ar-Rahman, mengetahui kandungan surat Al-Mujadalah, dan mengetahui perilaku orang yang mencintai ilmu pengetahuan. Selanjutnya, yuk kita merenung. Tahukah kalian bahwa malaikat pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika Allah hendak menciptakan manusia, malaikat bertanya, "Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang kerjaannya merusak dan menumpahkan darah, sementara kami senantiasa bertasbih dan memujimu?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Selanjutnya, pada kali ini kita membahas bab 7, yaitu tentang ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk langsung saja kita pada poin pembahasan yang pertama, yakni makna iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat artinya percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat dari cahaya atau nur untuk mengatur dan mengurus alam semesta ini. Selanjutnya, sifat dan perilaku malaikat. Apa sih sifat dan perilaku malaikat? Antara lain, yang pertama, selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Yang kedua, malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, malaikat tidak makan dan tidak minum. Yang keempat, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Yang kelima, malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Dan yang ketujuh, malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Setelah kita mengetahui sifat-sifatnya, kita akan mengkaji perbedaan malaikat, jin, dan manusia. Apa sih kira-kira perbedaannya? Yang pertama, malaikat. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Dia adalah makhluk gaib. Kemudian, malaikat selalu patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak makan dan tidak minum. Pikirannya jernih dan lurus, serta tidak mempunyai nafsu. Sedangkan jin, dia diciptakan dari api, makhluk gaib. Kemudian, jin ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jin juga makan dan minum, pikirannya berubah-ubah, serta mempunyai nafsu. Dan satu lagi, manusia. Manusia diciptakan dari tanah, makhluk yang terlihat oleh mata atau kasat mata. Manusia ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia juga makan dan minum, pikirannya pun berubah-ubah, serta manusia mempunyai nafsu. Selanjutnya, kita beralih pada poin B, yakni nama dan tugas malaikat. Al-Quran tidak menyebutkan berapa jumlah malaikat secara pasti. Namun, ada penjelasan dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwa
pada saat Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj dan bertemu Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Di sana terdapat 70.000 malaikat. Namun pada bagian ini hanya akan dijelaskan malaikat-malaikat yang namanya tercatat di dalam Al-Quran maupun hadis. Nama-nama itu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu malaikat Jibril. Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Nama lain malaikat Jibril yakni Ruh Al-Quds, Ar-Ruh Al-Amin, Namus. Selanjutnya yang kedua yakni malaikat Mikail, bertugas mengatur kesejahteraan makhluk. Yang ketiga malaikat Israfil, bertugas meniupkan trompet sangkakala saat dimulainya kiamat hingga saat hari berbangkit di padang mahsyar. Yang keempat malaikat Israil, bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, baik manusia, jin, iblis, setan, dan malaikat apabila telah tiba waktunya. 5. Malaikat Mungkar, bertugas menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. Nah, masih ingin tahu nggak sih anak-anak tugas malaikat-malaikat selanjutnya? Yuk langsung saja kita bahas. Yang keenam ada malaikat Nakir. Dia bertugas menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. Yang ketujuh malaikat Raqib, bertugas mencatat semua pekerjaan baik setiap manusia sejak akil balik sampai akhir hayat. Yang kedelapan malaikat Atid, bertugas mencatat semua pekerjaan buruk setiap manusia sejak akil balik sampai akhir hayat. 9. Malaikat Ridwan, bertugas menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. 10. Malaikat Malik, atau yang biasa disebut juga malaikat Zabaniyah, bertugas menjaga dan mengatur siksa atau azab bagi para penghuni neraka. Setelah kita mengetahui tugas para malaikat, ada nggak ya hikmah yang dapat kita petik dari beriman kepada malaikat? Wah, tentunya ada. Berikut hikmah dari beriman kepada malaikat. Yang pertama, memberi motivasi kita untuk selalu taat dan bertakwa. Seperti ketaatan para malaikat, yang mana mereka selalu taat, patuh, dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, malaikat mengawasi perkataan dan perbuatan kita. Setelah kita mengimani atau beriman kepada malaikat Allah, tentu kita akan selalu merasa terawasi baik perkataan ataupun perbuatan yang keluar dari kita. Nah, yang ketiga, hikmahnya itu memberi rasa optimis untuk selalu berusaha. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi ilmu melalui malaikat Jibril dan memberi rizki melalui malaikat Mikail. Hikmah yang terakhir atau nomor 4 yakni memotivasi kita untuk selalu beramal soleh. Karena bekal itulah yang kita bawa kelak ketika meninggal dunia untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, sudah panjang nih pembahasan kita. Masih pengen tahu nggak sih satu poin yang belum kita bahas? Ayo kita langsung bahas saja. Poin yang C yaitu perilaku beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang pertama yakni iman kepada malaikat Jibril. Bagaimana sih contoh perilakunya? Yaitu selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat Mikail. Contoh perilakunya yaitu berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Yang ketiga, iman kepada malaikat Israfil, yakni selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan huru-hara dunia maupun saat terjadinya hari kiamat nanti. Yang keempat, iman kepada malaikat Israil, yakni berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Selalu berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut atau ketika ajal menjemput kita. Selanjutnya, iman kepada malaikat Mungkar dan Nakir. Contoh perilakunya apa ya? Contoh perilakunya yaitu selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan dari siksa kubur. Selanjutnya,
iman kepada malaikat raqib. Contoh perilakunya yaitu selalu memiliki niat baik dalam segala perbuatan, baik ucapan maupun perbuatan. Selanjutnya, iman kepada malaikat atid, yaitu contoh perilakunya menjauhi niat buruk, perkataan yang kotor, perbuatan yang jelek, dan menjauhi perilaku tercela. Selanjutnya yaitu iman kepada malaikat Ridwan. Contoh perilakunya yaitu selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar masuk surga dengan aman, menciptakan kedamaian dan ketentraman di dunia ini. Selanjutnya, iman kepada malaikat Malik. Contoh perilakunya yaitu selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari siksaan api neraka. Alhamdulillah, ketiga poin ABC sudah Ibu sampaikan, yang mana dapat kita tarik kesimpulan, yakni iman kepada malaikat artinya adalah percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat itu dari cahaya atau nur ya, untuk mengatur dan mengurus alam semesta ini. Kemudian, sifat-sifat malaikat antara lain yakni hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia, dapat menyamar sesuai kehendak Allah, kemudian tidak makan dan tidak minum, tidak memiliki jenis kelamin, tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah, tidak mau masuk ke rumah-rumah yang ada anjing dan patung-patung, yang selanjutnya senang mencari dan mengelilingi majelis zikir, kemudian selalu berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Masya Allah ya, malaikat. Kemudian nama-nama malaikat yang kita kenali adalah Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Beriman kepada malaikat dapat diwujudkan dengan cara mengetahui tugas malaikat, kemudian menjadikan tugas malaikat itu sebagai pedoman untuk melakukan perbuatan. Dari penjelasan panjang lebar yang sudah Ibu sampaikan, mungkin ada yang mau bertanya, nanti bisa langsung hubungi Ibu ya. Pembelajaran untuk minggu depan yaitu bab 8. Tidak lupa, Ibu juga memberikan oleh-oleh kepada anak-anak untuk belajar di rumah ya. Jangan lupa dikerjakan. Kiranya itu yang dapat Ibu sampaikan. Apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf ya. Dan semoga apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat. Amin. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.